Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai topik kita, yaitu tentang multimedia. Nah, teman-teman, sebelum kita mendalami lebih lanjut tentang multimedia, kita akan bahas dulu secara singkat apa itu definisi dari multimedia itu sendiri ya, teman-teman. Ada beberapa definisi di sini yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama, definisi multimedia menurut Turban dan kawan-kawan, yaitu sebuah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output ya. Kemudian media ini dapat berupa audio dalam kurung suara atau musik, kemudian animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Kemudian menurut Robin dan Linda menyatakan bahwa multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis, interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Kemudian yang ketiga, menurut Vaughan pada tahun 2004 menyatakan bahwa multimedia adalah beberapa kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan video dikirim ke Anda melalui komputer atau alat elektronik lainnya atau dengan manipulasi digital. Oke. Dari ketiga definisi ini ya dapat kita simpulkan bahwa multimedia itu umumnya ya elemennya terdiri dari dua, yaitu ada elemen audio dan video yang diolah menggunakan alat elektronik ya, atau dalam hal ini mungkin komputer ya, dengan sebuah perangkat lunak khusus tersendiri. Berikutnya adalah mengenai jenis-jenis multimedia. Berdasarkan sumber-sumber, saya kelompokkan jenis-jenis multimedia menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu multimedia interaktif, yang kedua multimedia linear, kemudian multimedia hyperaktif, dan multimedia kids. Nah, multimedia interaktif ini adalah sebuah konten yang berisi audio dan video ya, yang mempunyai navigasi yang bisa kita akses. Dalam artian ketika kita menekan tombol tertentu atau mengklik tombol tertentu, nanti kita akan diarahkan ke sebuah tampilan multimedia lainnya. Nah, contohnya di sini misalnya kayak aplikasi game yang sederhana, tidak kompleks. Kemudian ada misalnya CD interaktif, kemudian dan lain-lain sebagainya. Atau juga dapat berupa misalnya file presentasi ya, yang di situ terdapat misalnya tombol-tombol tertentu, misalnya tombol back, tombol previous, tombol up, down, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah multimedia linear. Nah, multimedia jenis ini umumnya dia bergerak ke arah maju terus ya, dalam artian itu dia tidak bisa mundur ya. Jadi tayangannya itu akan selalu terus maju sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Misalnya yang paling umum di sini adalah misalnya siaran televisi. Jadi kalau siaran televisi itu kan pasti tidak bisa mundur ya. Ketika tayang jam sekian sampai jam sekian ya sudah, dia jalan terus. Dan sebagai user kita tidak bisa melakukan interaksi dari multimedia jenis ini. Nah, itu untuk multimedia linear ya. Jadi berbeda sama yang interaktif ya. Kemudian yang ketiga adalah multimedia hyperaktif. Nah, ini merupakan perkembangan dari multimedia interaktif, namun dalam multimedia hyperaktif ini navigasi yang ditawarkan itu lebih banyak dan lebih beragam ya umumnya. Dan tidak terfokus di dalam jumlah, bahkan dalam prinsipnya itu mempunyai navigasi yang bisa luas sekali ya. Contohnya adalah website. Jadi dalam website itu biasanya navigasi difokuskan pada sebuah menu-menu ya, baik menu yang di atas, menu di samping, menu di bawah, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika mengklik sebuah menu dalam konten website itu otomatis akan menghasilkan lagi isi dari sebuah multimedia yang berisi dari website itu. Nah, di dalamnya juga nanti kemungkinan masih ada terdapat lagi navigasi-navigasi lain. Kemudian selain website, contoh lainnya adalah game online ya.
Nah, di game online ini ternyata banyak sekali tombol-tombol navigasi di situ, baik untuk gerak motion dari karakternya, kemudian fitur-fitur lainnya yang terdapat dalam sebuah game online. Kemudian multimedia kits, multimedia kits ini sebuah multimedia yang dikemas dalam sebuah jenis itu ya, yang dalam untuk memutarnya itu memerlukan sebuah perangkat lain. Nah, salah satu contohnya itu misalnya kalau dulu teman-teman pernah mendengar yang namanya CD ya, compact disc. Jadi yang sebuah film misalnya yang dalam CD jadi diputarnya dalam sebuah atau menggunakan CD-ROM ya kalau menggunakan komputer ya. Kemudian ada juga yang formatnya DVD. Jadi apapun itu yang dikemas dalam bentuk DVD jadi harus diputar dalam menggunakan perangkat DVD. Nah, kalau yang sekarang mungkin sudah ke arahnya ke Blu-ray atau yang ke 4K ya. Jadi alatnya juga harus menggunakan Blu-ray dan alat pemutar untuk 4K. Jadi intinya multimedia kits adalah sebuah multimedia yang dibuat dalam format tertentu yang harus di play atau diputar dengan menggunakan perangkat tertentu pula. Kemudian berbicara tentang komponen multimedia. Dalam multimedia itu ada beberapa komponen yang dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama teks, yang kedua audio, yang ketiga video, yang ketiga grafik atau gambar, dan yang kelima ada animasi. Yang pertama teks, teks tentunya pasti teman-teman sudah tahu ya, teks yaitu berupa baik huruf atau angka ya. Kemudian audio adalah yang berhubungan dengan voice atau suara, entah itu suara musik atau suara recording kita. Kemudian adalah video, hasil rekaman dari misalnya kita pernah membuat rekaman tertentu ya, baik menyanyi atau tutorial atau yang kegiatan-kegiatan lainnya baik outdoor atau indoor dalam sebuah video. Kemudian grafik atau gambar yang berupa tampilan 2 dimensi ya biasanya ya, ataupun yang 3 dimensi juga tidak masalah ya. Yang penting ada formatnya adalah grafik atau format gambar. Yang ketiga adalah animasi. Nah, animasi ini umumnya nanti terdiri dari beberapa jenis ya kalau animasi ya. Ada yang 2D, ada yang 3D dan lain-lainnya. Kemudian dalam lingkup multimedia itu terdapat beberapa job atau pekerjaan yang mungkin bisa teman-teman jadikan side job atau pekerjaan sampingan. Bahkan tidak mungkin juga menutup kemungkinan itu kan menjadi job utama teman-teman ya. Meskipun mungkin dalam lingkup ilmunya tidak, tapi karena multimedia ini tidak harus menjadi orang yang ahli atau kuliah di bidang IT, tapi juga bisa dilakukan yang non IT juga. Yang pertama adalah animator ya. Animator ini adalah seseorang yang membuat sebuah animasi atau membuat sebuah film animasi atau membuat karakter animasi dan sebagainya. Kemudian ada multimedia design ya. Jadi dia yang pekerjaan itu mendesain dalam lingkup multimedia, baik itu mendesain gambar, karakter dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada video editor, picture editor, dan audio editing ya. Video editor otomatis dia yang bisa melakukan editing dalam video, picture editor yang tentang gambar, dan audio editing tentang voice atau suara. Kemudian ada video shooting dan fotografer ya, jadi yang berhubungan dengan recording video. Kemudian fotografer pasti Anda tahu ya. Dan beberapa pekerjaan lainnya. Nah, kalau untuk sekarang ini yang lagi hit itu atau yang dalam tanda kutip itu menghasilkan sekali itu adalah menjadi seorang animator. Namun seorang animator ini juga dituntut mempunyai visi yang bagus, kemudian daya seninya yang bagus pula ya. Kalau di luar negeri terutama untuk animator luar negeri itu lumayan sekali untuk budget gajinya dibandingkan dengan yang di Indonesia, teman-teman ya. Kemudian multimedia itu sendiri juga dapat difungsikan sebagai alat informasi publik ya. Yang pertama adalah untuk menyebarkan informasi dan komunikasi dalam bidang tertentu.
Nah, umumnya jika sebuah informasi itu dirasa akan susah disampaikan melalui pesan teks, maka umumnya akan dilakukan menggunakan pesan atau menggunakan pesan secara multimedia. Salah satu contohnya adalah iklan ya teman-teman. Iklan tentunya lebih akan sampai diterima publik lebih cepat ketika menggunakan platform multimedia. Jadi tidak harus teks, tapi di dalam multimedia itu dijelaskan langkah-langkahnya seperti apa hingga menjadikan sebuah informasi tertentu. Kemudian bentuk yang dipakai adalah beragam. Nah, di sini karena konsepnya multimedia itu tidak ada pattern khusus, jadi bisa digunakan berbagai macam cara ya, baik itu berupa grafik gambar saja yang berupa infografis, atau menggunakan video saja, misalnya membuat tutorial tertentu atau penjelasan produk tertentu dan lain-lain. Kemudian menjangkau semua target ya. Nah, jadi multimedia ini umumnya kalau digunakan sebagai informasi publik tentunya dapat dijangkau atau dapat mudah dimengerti bagi semua orang. Jadi tinggal play, kita lihat informasinya seperti apa, dan diharapkan dapat segera sampai ke publik ya. Nah, untuk beberapa latihan teman-teman, coba silahkan Anda membuat sebuah video rekaman dengan durasi maksimal 5 menit. Temanya adalah mengenai sebuah ajakan yang bersifat positif ya. Apapun itu ya, yang penting Anda istilahnya mengajak seseorang untuk melakukan sebuah hal-hal yang positif. Misalnya tidak merokok di tempat umum atau di tempat yang terlarang, tidak membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.